Halo semua, selamat pagi. Pagi, Oke, Kak. bisa presensi terlebih dahulu dengan link yang akan aku berikan. Bentar. Hmm, Mudah-mudahan hari ini nggak ada gangguan ya kayak kemarin-kemarin. Oke, sambil absen mungkin aku izin share screen ya. Sebagai pembuka mungkin 10 menit pertama coba kita kerjain problem berkaitan dengan dinamika rotasi ya. Seperti itu. Oke. Untuk merefresh dulu 10 menit pertama, nanti habis itu kita akan lanjutkan materinya. Oke, sebentar aku setup tabletnya biar bisa nulis. Oke. Oke. Jadi bagaimana? Misalkan ada koin gitu ya, awalnya berputar dengan kecepatan sudut omega 0, berjalan dengan kecepatan V0 gitu ya, kecepatan pusat masanya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah jika um, ini bola ya, momen inersianya 2/5 mr kuadrat, seperti itu. Jika lantai bola itu kasar, gitu ya, tentukan kecepatan akhir bola dan kecepatan omega akhir bola, seperti itu. Oke, terus, halo, kedengeran ya? Kedengeran, Kak. Oke, jika koefisien geseknya mu, tentukan waktu yang diperlukan bola untuk mencapai kecepatan akhir itu dan jarak horizontal yang ditempuh bola berapa? Misalkan ini titik 0. Ini saat ini ditaruh aja ya, bukan dijatuhin ke bawah. Seperti itu. Oke, mungkin dicoba dulu dalam 10 sampai 15 menit. Setelah itu kita bahas dan kita lanjutkan ke materi tentang ini. Oke? Halo. Baik, Kak. Oke, aku tinggal dulu ya, sebentar. Aku tetap di sini kok. Tenang aja. Sebentar sambil nyiapin.
Oke, kita bahas ya. Gimana? Halo, Dilan Deladino. Oh iya, mau tanya, latihannya bagaimana? Ada kesulitan? Halo. Bisa, Kak, bisa. Wih, bisa, mantap. Lolos OSK no, Mas? Saya nggak ada yang susah ya. Yang kinematika pasti ada yang susah itu. Kayaknya kemarin udah ada yang ini kok susah ya, Kak. Soalnya kayaknya lebih di substitusi aja sih. Kenapa? Substitusinya aja yang susah. Hmm. Matematikanya. Enggak harusnya. Yang kinematikanya nomor satunya, oke sih, nggak masalah bisa. Nomor duanya, Bisa. udah loh. Udah. Kan harus melewati titik B, C, D kan. Iya. Kita kan tinjau dari sana aja. Nggak S kan perlu itu. plus setengah T kuadrat. Kenapa? 0T plus setengah T kuadrat kan. Bisa. Udah kok. Nggak susah itu. Oke. Iya. Yang dinamika, mungkin ada yang udah ngerjain. Aku baru lihat ini. Mungkin gini ya. Nah, kinematika itu baru 11. Apa udah ada yang ngerjain form gitu ya, tapi belum ngumpul yang itu, yang esainya. Coba kita lihat. Oh iya, udah 16 ya. Oke, ini belum belum aku cek. Jadi nggak tahu bener apa enggak. Gitu ya. Oke. Hmm, ini belum ada yang ngerjain. Tenang, masih sampai 7 Mei kok. Masih lama. Banyak THL-nya, Kak. THR awal tugas hari raya. Kok tahu? Tahu lah. Oke, nggak apa, teman-teman. Aku sebenarnya tidak mewajibkan teman. Ya sebenarnya aku nggak harus wajib dikerjakan, enggak. Tapi kalau teman-teman tidak mengerjakan di laporan nanti nilainya nggak ada gitu, misalnya ya jangan gitu ya. Kok nggak ada nilaiku ya? Ya, karena kan nggak mengerjakan gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa mengerjakan di akhir setelah pelatihan gitu, ingin dikoreksi oleh aku, mungkin di chat aja, Mas, tolong dikoreksikan gitu. Nanti aku akan coba koreksiin kayak gitu. Oke ya. Jadi biasanya sih seminggu setelah aku ngoreksi seminggu setelah ini sih, setelah selesai. Tapi ini belum sempat ya ngoreksi yang kemarin. Gak apa-apa, nanti kita lihat. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Sesuai jadwal, materi hari ini ada dua bagian ya. Pertama adalah kinematika dan dinamika rotasi. Seperti itu, kita lanjutkan untuk 1 atau 2 jam. Gitu ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan momentum sudut. Seperti itu. Baik, ini adalah topik kita selanjutnya, yaitu syarat agar komponen itu tidak selip. Kayak gitu ya. Oke, kalau kemarin kan kita sudah belajar ya, gimana menggunakan gaya gitu kan. Kalau ada gaya itu jadinya seperti apa itu torka gitu, momen inersia apa, kalau ada massa di katrol jadinya bagaimana. Nah, sekarang mungkin kita akan pelajari penggunaan lain dari dinamika rotasi. Ada banyak contoh soal yang bisa, ada banyak sekali soal yang bisa dikerjakan dengan kinematika dan dinamika rotasi gitu. Dan biasanya variasi soalnya itu cukup banyak, termasuk nanti di osilasi. Pusing toh. Oke, tapi nggak masalah. Kita bisa secara perlahan, kita bisa gitu ya. Kita bisa belajar.
Kayak gitu. Oke, mungkin kita mulai ya. Kita bahas dulu yang ini. Bagaimana kira-kira keadaan akhirnya apa? Nah, keadaan akhirnya adalah yang dinamakan keadaan tidak slip ya. Bagaimana sih keadaan tidak slip itu? Mungkin ada yang tahu? V sama dengan omega kali L. Kalau di lingkaran apakah V sama dengan omega kali R juga? Iya. Oke. Tidak slip itu saat gerakan relatif antara pusat massa dengan permukaan itu nggak ada. Nggak ding. Gerakan relatif antara titik yang kontak gini. Aku bedain ya. Ini warna merah, di sini warna biru. Nah, kalau kita perbesar gitu ya. Ini kita perbesar. Kayak gini. Nah, kita akan lihat kayak gini, teman-teman. Ini kan ada kontak. Nah, seperti itu ya. Yang bawah surface-nya kayak gini. Nah, kalau di titik kontak yang merah ini dan yang biru, tidak ada gerakan relatif gitu. Maksudnya gerakan relatif itu gimana? Gesek gini, Mas. Nah, bergeser gini. Nggak ada saling bergeser. Nah, ini yang dinamakan kondisi tidak selip. Bagaimana agar kondisi tersebut tercapai? Gitu ya. Oke, kalau surface-nya dia mudah ya. Bendanya bergerak dengan kecepatan pusat massa yang kita sebut VPM gitu misalnya. Berotasi dengan kecepatan sudut omega. Berlawanan jarum jam. Berarti kalau seperti ini, kita lihat tinjau kecepatan di titik merah ini. Dia ikut pusat massanya ke depan, ya kan? Halo. Iya. Terus ikut omeganya ke depan juga. Ini ya. Ya nggak? Iya. Seperti itu. Jadi total kecepatannya di sini V relatifnya itu sama dengan VPM ditambah omega R gitu ya. Nah, agar tidak slip maka VPM ini harus sama dengan negatif omega R. Jadi arahnya kebalik. Seperti itu. Jadi bagaimana benda yang tidak slip itu? Nah, kalau kita lihat di lintasan datar ya, dia seperti ini. Ini omega, ini VPM dengan VPM sama dengan omega R. Kayak gitu. Oke? Ini kondisi tidak slip. Nah, bagaimana kalau lintasannya bergerak, Mas? Ini kan kalau lintasannya diam, ya kan? Sekarang lintasannya bergerak. Gimana kira-kira? Kalau lintasannya bergerak. Berarti ini ada di konveyor misalnya gerak dengan kecepatan U, pusat massanya V. Berapa omeganya agar dia tidak selip? Kalau jari-jarinya R. Ayo, bagaimana ini? Relatif sama dengan VPM plus omega L, tapi VPM-nya beda. V relatifnya beda. Gimana? Kecepatan relatifnya aja yang beda berarti. Jadi kita tinggal kalau gini gampangnya gitu ya. Kita masuk aja ke kerangka yang memiliki kecepatan U. Gitu ya. Jadi kita kan berjalan dengan kecepatan U ke depan ya Mas ya. Oke, kita lihat sekarang bendanya. Kecepatan bendanya menurut kerangka kita berarti V min U ya? Iya nggak? Ya toh? Omeganya tetap. Oke, jadi agar tidak selip, sekarang kan kalau kita lihat di sini, di kerangka kita ini,
Maka lantainya kan diam ya sekarang. Kayak gitu. Nah, agar tidak selip, maka V min U sama dengan omega dikali R. Seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi syaratnya itu titik yang bersentuhan itu tidak ada gerakan relatif pada titik yang bersentuhan. Itu adalah syarat agar tidak selip. Oke, nah dalam kasus yang atas ini, mungkin kita pindah ya. Dalam kasus yang di atas ini, berarti kondisi akhirnya adalah kondisi tidak selip. Kenapa? Oke, dalam kondisi tidak selip, maka gaya gesek tidak melakukan usaha ya. Kok bisa tidak melakukan usaha? Kenapa? Coba kita lihat ya. Pada kondisi tidak selip, di sini tidak ada gaya ke atas. Ya enggak? Maksudnya gini, nggak ada gaya gesek. Karena kan dia gaya geseknya itu yang ada hanyalah gaya gesek statis gitu. Kenapa? Lah kita lihat permukaannya itu diam. Seperti itu. Permukaannya tuh diam, cuma yang satunya yang di atasnya bergerak ke atas saja. Kalau kita lihat percepatannya di sini, percepatan dia ini ke atas. Seperti itu. Ya kan jelas sekali lah ya, of course. Oke, percepatannya ke atas sedikit. Nah, itu. Jadi dia dalam gerakan ini gaya gesek tidak melakukan usaha. Sehingga kalau benda itu tidak selip selama gerakannya, itu maka benda itu energinya kekal, Mas. Energinya conserve. Seperti itu. Oke. Jadi kalau dibilang suatu sistem itu tidak selip, maka energinya itu conserve atau tetap. Oke, kira-kira kayak gitu. Itu tentang tidak selip. Nah, makanya di sini kalau benda tidak selip itu juga disebut dengan menggelinding ya. Udah tahu belum? Oh, Ya ya. In real world nggak ada benda yang menggelinding. Pasti selip sedikit. Makanya itu kalau mobil jalan dia nggak digas terus berhenti ya. Kalau ada benda tidak selip, nanti kayak mobil jalan nggak digas, wow, jalan terus. Kan nggak mungkin kan? Oke, kira-kira kayak gitu. Itu kondisi tidak selip. Kita akan eksplor sebagian bagaimana nanti perkembangannya kondisi tidak selip ini. Gitu ya. Banyak sekali variasi soal yang bisa dibuat dari kinematika dan dinamika rotasi, Mas. Nanti kita akan melihat beberapa ya. Kayak gitu. Oke, mungkin kita akan coba selesaikan soal ini terlebih dahulu. Jadi bagaimana ini? Nah, kita lihat kondisi akhirnya bagaimana. Kondisi awalnya kan pasti selip ya ini. Ini V0, ini omega 0. Ya enggak? Halo? iya. Oke, ini kondisi awalnya. Kondisi akhirnya? Kondisi akhirnya bagaimana? Berarti kecepatannya V misalnya ini akhirnya omega F, maka VF sama dengan omega F dikalikan R. Kayak gitu. Lah, terus bagaimana? Ya, kita gunakan dinamika. Kira-kira ada gaya apa aja yang bekerja di sini? Gesekan. Gaya gesek kemana? Yoi. Kiri apa kanan? Terus kalau omeganya tak balik, gaya geseknya kemana? Aduh, apa ini? Oke, sorry guys. Kalau omeganya aku balik, gaya geseknya kemana nih? Kalau omeganya aku balik arah, misalkan ke sana, gaya geseknya kemana? Ke Kanan. kiri ya? Kiri toh? Oke, Iya. nah iya kan? Oke, nah ini sekarang tergantung apakah yang lebih besar omega 0 apa V0. Tapi no problem. Kita pilih aja. Oke, misalkan kita pilih, oh yang lebih besar V0 ini Mas. Nanti gaya geseknya ke belakang.
Oke. Terus gaya normal. Ada gaya berat. Udah ya, nggak ada gaya lain ya? Udah. Nggak ada ya? Aman ya berarti ya? Bener toh nggak ada gaya lain kan ini? Nggak ada, udah. Udah, oke, sip. Kemarin ada yang tanya. Oh, iya. Nanti lah coba. Oke, nggak ada gaya lain. Berarti kita lakukan tinjauan gayanya. Gaya di arah X, bagaimana? Massa dikali percepatan arah X ya. Nah, gaya di arah X kan gaya gesek, negatif. Jadi percepatan di arah X-nya itu minus F dibagi M. Percepatan di arah Y nggak perlu ya, karena dia diam di arah Y. Jadi kita perlu torsinya. Torsi sama dengan momen inersia 2/5 mr kuadrat dikalikan alfa. Oke, nah kita lihat apa yang menghasilkan torsi di sini. Kita ambil arahnya searah aja deh dengan arah omeganya. Oke, yang menghasilkan torsi di sini adalah F. F dikali R berada pusat massa ya. Oke, sama dengan 2/5 mr kuadrat alfa. Berarti alfanya 5F per 2 R dikalikan M. Oke, kita udah dapat nih percepatan sama percepatan sudutnya. Nah, sekarang bagaimana? Kita cari pakai kinematika, gitu kan? Berarti kecepatan akhir linear sama dengan kecepatan linear awal dikurangi F dibagi M dikali T. Omega linear akhir, omega akhir sama dengan omega awal, ya kan? Dikurangi 5F per 2 MR dikalikan dengan T. Nah, kita kan belum mau mencari T-nya nih. Oke, kita hanya mau mencari V akhir dan omega akhir. Ya, kita eliminasi T-nya. Bagaimana? Ya, bawahnya kita kali. Gitu ya. Kita kalikan dengan misalkan 2/5 MR. Berarti kan 1 ditambah 2/5 MR gitu ya. Sebentar. Ini ditambah. Oke, sip. Jadi ini ditambah. Oke. 1 ditambah 2/5 MR dikalikan omega. Sebentar. 2/5. Bentar. Kok 2/5 M? Ya. Oke. Ini dikalikan 2/5 dikali R ya. Nggak ada M ya. Oke, jadinya yang bawah nanti seperti ini. PF sama dengan V0 dikurangi F per M dikalikan T. Ini menjadi VF, karena kan omega F dikali R kan VF ya, dikali 2/5 sama dengan omega 0R ditambah F per M dikalikan T. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi 7/5 VF sama dengan V0 plus omega 0R. Maka VF sama dengan 5/7 V0 plus omega 0 R. Kayak gitu. Oke. Nah, omega F-nya berapa? Tinggal dibagi R kan? Ya nggak? Halo? V0 tambah omega 0 dikalikan R. Oke, ini mesti trivial sih bagi yang udah jago. Oke, sampai sini. Mungkin, halo? Oke, Kak. Oke ya. Itu omega 0-nya nggak dikali 2/5. Oh iya, dikali juga. Tip. Jadi 2/5, ini 2/5. Ya. Oke, sip, makasih. Ada 2/5, mungkin aku hapus ya. Oke. Nah,
mencari waktunya bagaimana? Mencari waktunya ya kita eliminasi VF dan omega F-nya. Seperti itu. Jadi VF sama dengan V0 dikurangi F per MT. Ini omega F dikali R sama dengan omega 0 kali R dikurangi 5F per 2M dikalikan T. Seperti itu. Tambah ya, maaf. Oke, ini kita kurangkan. Jadinya 0 sama dengan V0 dikurangi omega 0R. Oke, dikurangi F per MT. Dikurangi 5F per 2MT. Ini kita samakan penyebutnya. Oke, kita pindah sana yang minus, kecuali omega 0R. Jadi 7F per 2M dikalikan T sama dengan V0 minus omega 0R. Di sini T-nya sama dengan 2 per 7. Gitu ya. Ini M-nya di atas dibagi F. Dikali V0 minus omega 0R. Nah, F itu kan sama dengan mu dikali N ya. Nah, gaya normalnya kan udah tahu ya, Mg. Oke, jadi di sini T-nya sama dengan 2 per mu G dikalikan 7 ya. V0 minus omega 0 R. Oke, itu waktu agar dia mencapai posisi tidak selip. Gitu ya. Nah, jaraknya bagaimana? Ya, tinggal gunakan kinematika kan. Oke, jadi S sama dengan V0T dikurangi setengah AX T kuadrat. Oke, V0-nya ini udah tahu, T-nya ini nanti 2 per 7 mu G V0 minus omega 0R gitu ya, dikurangi setengah. Oke, AX-nya adalah mu G, F per M kan mu G hasilnya, dikalikan T kuadrat, berarti 4 per 49 mu G kuadrat. Gitu ya. Dikali V0 minus omega 0 R kuadrat. Oke, ini mu G-nya hilang. Kayak gitu. Jadinya bagaimana ini? Ini 2. Jadi kita kumpulkan aja. V0 minus omega 0R kita keluarkan. Gitu ya. Dibagi mu G-nya tetap ada. Ya kan? Mu G-nya ada. Ini 49 ya. 7-nya bisa keluar. 2-nya bisa keluar. Oke. Sekarang yang ada di sini hanya V0. Yang ada di belakang hanya 2-nya hilang, sudah keluar, berarti 7 ya. V0 minus omega 0R dikalikan 7. Bagi 7. Nah, ini bisa dioperasikan seperti itu. V0 berarti 6 per 7 ya. Minus plus jadinya omega 0R per 7. Dikali V0 minus omega 0R. Ini 2 per 40, 2 per 7 dikali mu G. Oke, ini adalah jarak yang ditempuh. Oke, sampai sini cukup jelas. Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, ini memenuhi kondisi tidak slip, kira-kira kayak gitu. Nah, kondisi tidak slip ini adalah yang paling penting ya dari semua tinjauan kayak gitu. Nah, satu lagi yang akan aku kasih itu adalah bentuk energi dalam benda yang berotasi. Bagaimana sih menghitung energi kinetik benda yang bergerak rotasi? Oke, kita akan coba hitung gitu ya. Jadi misalkan ada benda berotasi
dengan kecepatan sudut omega terhadap pusat masanya, gitu ya. Pusat masanya bergerak dengan kecepatan sudut VPM. Oke. Kita anggap ada dua kerangka pusat massa yang kita sebut S absen, gitu ya, dan kerangka diam yang kita sebut S. Oke, seperti itu. Oke, jadi idenya adalah kita ingin menghitung energi dari benda ini, gitu ya. Oke, berarti kan kita harus cari kecepatan masing-masing elemen massa di dalam benda ini kan ya, iya nggak? Nah, kita coba cari kecepatan dm kecil ini berapa? V-nya berapa? Mungkin ada yang tahu? Tentu saja. Berapa? Kecepatan pusat massanya ditambahkan dengan, halo, Ini VDM apa, Kak? dm ini elemen massa kecil yang ada di benda ini, Mas. Ini kan benda tegar ya. Sekarang benda tegar ini berotasi plus bertranslasi. Nah, gimana bentuk energi kinetiknya? Kan gitu. Kita akan cari. Jadi aku akan ninjau kecepatan satu elemen massa di sini. Seperti itu. Jadi kalau secara vektoral kecepatannya kan sama dengan VPM ditambah dengan omega di-crosskan dengan R. R itu jaraknya ini ya. Ya nggak? Oke. Iya, Kak. Itu kecepatannya. Nah, berarti kalau kita nyari energi satu elemen massa ini caranya gimana dong? Oke. Caranya bagaimana? Kita ini kan energi kinetik benda ini sama dengan integral setengah V kuadrat dikalikan elemen massanya dm. Oke. Berarti integral ini ya setengah VPM ditambah omega cross R kuadrat gitu ya. Ini kan sebenarnya bukan seperti ini ya, tapi sebenarnya gini. Dikalikan, didotkan dengan VPM, ya nggak? Ditambah omega cross R, gitu kan? Dikali dm. Nah, kita lihat, suku yang sama kan langsung ya kekali. VPM dot VPM kan pasti VPM kuadrat. Setengah integral VPM kuadrat dm ditambah. Nah, ini nanti ada 2 kali setengah integral VPM gitu ya, didotkan dengan omega cross R. Ya nggak? Halo? dm. Iya. Terus? Tambah setengah omega cross R gitu ya, didotkan dengan omega cross R dm integral. Lah, oke. Suku yang pertama aman ya, karena kan suku yang pertama berbicara tentang kecepatan pusat massa. Jadi ini bisa langsung diintegralkan, hasilnya adalah setengah m vm ppm kuadrat. Oke, nah suku yang kedua ini bagaimana? Suku yang terakhir juga aman. Ini bicara tentang kecepatan rotasi, gitu ya. Oke, berarti kalau kita integralkan ini jadinya kan nanti seperti ini ya, setengah
integral omega kuadrat besar omega kuadrat dikalikan R kuadrat, udah nggak ada vektornya ya, omega kuadrat R kuadrat dm. Oke. Integral R kuadrat dm kan sama dengan momen inersia ya, aman ya. Nah, yang tengah gimana nih? ppm didotkan dengan omega cross R. Oke. Gimana ceritanya yang tengah? Nol. 0 ya. Nah, ini bisa 0 seperti itu. Hal ini bisa 0 kalau kita mengambil titik yang dimisal. Jadi ini kan gini ya, kita akan misalkan, jadi menurut hasil perhitungan ini kita akan misalkan satu benda ini satu dulu di pusat massa gitu ya. Ini terus baru kita hitung terhadap pusat massanya berapa. Nah, kalau kita ambil titiknya di pusat massa, ya suku yang silang ini 0. Seperti itu. Kenapa kok bisa 0? Kita lihat ya, omega cross R arahnya kemana? Ke sana ya? Keluar semua ya? Ya enggak? Enggak kan? Omega yang keluar, R-nya ke sana. Jadi arahnya ke sini. Kita lihat. Arahnya ke sini kan? Ya kan? Kita dotkan dengan VPM. Terus kita integralkan. Kita lihat. Di semua ini, nanti dia hanya muter-muter gini, Mas. Ya enggak? Ya kan? Nah, hasil integralnya pasti 0. Iya loh? Kalau dijumlahkan hasil integralnya 0. Karena didotkan ya. Kalau berlawanan arah kan minus. Berarti yang setengah ini akan melawan yang setengah yang depan. Padahal besarnya sama. Gitu ya. Nah, ini hanya berlaku. Ini akan 0 hanya berlaku kalau kita ambil titik. Kita misalkan benda ini menjadi titik di pusat massa. Seperti itu. Kalau kita misalkan benda ini menjadi titik tidak di pusat massa, gitu ya misal. Misalnya aku misalkan, oh nanti benda ini jadi titik di sini. Oh ini nggak bisa 0. Dicoba aja. Kita coba lihat ya. Omeganya terhadap titik ini bagaimana. Nah nanti kita dotkan dengan VPM-nya. Pasti tidak 0. Pasti sisa. Gitu. Nah itulah kenapa biasanya kita ninjau suatu benda berotasi gitu ya. Nah, kita jadikan dulu dia titik di pusat massanya, baru. Jadi kita anggap dia sebagai benda titik yang ada di pusat massanya, gitu ya. Baru kita tinjau dari sana gerakan rotasi terhadap pusat massanya berapa. Gitu. Oke. Nah, jadi saat kita ambil titiknya di pusat massa, maka suku yang terakhir ini akan menjadi 0. Saat benda itu dianggap benda titik di pusat massa. Gitu ya. Jadi energi kinetiknya akan sama dengan setengah M ppm kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada, Kak.
Nggak ada ya. Bentar ya. Kita lanjutkan 15 menitan lagi mungkin. Oke. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi masjid dekat rumahku ada pengumuman. Oke, kita coba menggunakan prinsip energi ini untuk mencari percepatan gitu. Kan belum pernah kan? Kita mulai dari benda yang simple dulu biar tidak bingung. Jadi ada seperti ini ya. Ada apa itu namanya? Ada sebuah katrol. Oke. Bisa dilihat ini masanya M kecil. Ini 2M kecil. Oke, masa katrolnya M. Radiusnya R kecil. Oke. Kalau talinya tidak selip terhadap katrol, pertanyaannya adalah berapa percepatan dari katrol? Gunakan metode energi. Berapa percepatan dari semua massa gitu ya, 2M dan M. Gunakan metode energi. Gimana kira-kira? Ada yang bisa? Halo? Kondisi awal sama dengan kondisi akhir, Kak. Bisa jadi. Jadi kita cari energi kinetiknya gitu ya. Terus kita cocokkan dengan energi potensial. Gitu sih biasanya. Oke. Jadi kan kita tahu ya energi awalnya kan 0 kan. Iya nggak? Oke. Nah, energi potensial, energi akhir, energi kinetik awalnya 0, energi kinetik potensial awalnya 0 gitu ya. Oke. Nah, kita cari energi kinetik akhirnya berapa? Gitu. Oke. Berarti kan setengah 2M, kalau 2M ini kecepatannya V, ya nggak? Maka M itu juga kecepatannya V kan? Ya kan? Nah, katrolnya kecepatannya menjadi setengah dikali I setengah MR kuadrat dikali V per R. Ini adalah energi kinetik akhirnya. Energi potensial akhirnya bagaimana? Nah, kalau 2M-nya turun D,
maka M-nya naik D. Katrolnya tetap ya. Oke, jadi perubahan energi potensialnya adalah minus Mg dikali D. Oke ya. Nah, dari dua ini kita jumlahkan. 0 sama dengan energi kinetik totalnya, berarti ini 2 ditambah setengah. Ini kan 1 ditambah setengah ditambah 1/4. Hasilnya berapa? Seperempat tambah setengah kan 3/4 ya. 3/4 tambah 1. 7/4 MV kuadrat. Dikurangi MG D. Oke, familiar dengan persamaan ini? 0 sama dengan V kuadrat dikurangi 4/7G dikali D. Ada yang familiar nggak dengan persamaan ini? Halo? Kinematika. Masih ingat ini? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 4AC. Minus 2AC. Masih ingat? Atau plus 2AX. Ingat ya? Nah, dari sini kita bisa dapatkan percepatannya. Berarti di sini percepatannya sama dengan? Percepatan sistemnya sama dengan? 4G per 2 dikalikan 7. Gitu ya. Sama dengan 2G per 7. Ya kan? Iya. Ya. Jadi dengan menggunakan energi kita bisa mencari percepatan sistem. Seperti itu. Masih ada contoh-contoh lain. Tapi sepertinya apa mau nyoba lagi atau kita lanjutkan nanti aja? Gimana nih? Manut, Kak. Manut aku. Oke, kita coba cari yang lain. Apa ya? Oke. Mungkin ini problem terakhir yang kita selesaikan sebelum nanti kita lanjut ke momentum sudut dan gabungan ya. Jadi kalau udah, jadi kan aku build up, jadi kan aku memberikan konsep, tapi nanti problemnya ada yang gabung ya Mas ya. Halo, paham ya maksudku? Paham. Jadi ya, aku disuruh nyari problem yang ini aja Mas, wah ya susah itu. Seperti itu. Nanti problemnya tetap bergabung. Oke. Mungkin kita akan selesaikan soal ini. Jadi ada sebuah bola dengan momen inersia 2/5 mr kuadrat. Seperti itu. Oke. Menggelinding dengan kecepatan V0. Seperti itu. Menggelinding tanpa slip ya. Tidak slip dengan kecepatan V0. Oke. Nah, bola ini gitu ya, menabrak sebuah anak tangga yang tingginya H. Seperti itu.
dan dia menggelinding melewati anak tangga ini. Jadi seperti ini ya, nanti kira-kira. Seperti ini, numbuk, terus dia gelinding. Oke? Kita asumsikan bahwa bolanya ini menempel pada cornernya. Jadi dia pivotnya pada corner itu, terus dia nanjak. Kebayang ya? Halo? Iya. Nah, berapa kecepatan minimalnya, berapa V0 minimal, agar bolanya bisa sampai di atas ini. Kayak gitu. Kira-kira gimana ini? Oh, ini butuh anu ya, sebentar. Enggak, ding, ini nanti untuk nanti harusnya. Salah. Ini untuk nanti. Nanti ya kita kerjain ya ini ya. Pusing. Ini nanti, Mas. Kalau sekarang mungkin ini aja. Bilang. Oke, coba yang sekarang kita akan lakukan seperti ini. Ini ada bola besar. Kayak gitu. Oke, bolanya tidak bisa jalan. Seperti itu ya. Ini ada bola kecil dengan massa M. Dia akan menggelinding jadi bola besar yang berradius R ini. Tidak bisa bergerak ya. Ini radiusnya adalah, bola kecilnya ini radiusnya adalah R. Jadi jarak ini 2R. Oke. Nah, pertanyaannya, berapa sudutnya? Sudut saat dia lepas. Anggap momen inersianya beta MR kuadrat. Oke, jadinya bagaimana? Jadi, kita tinjau gaya sentripetalnya di sini ya. Ingat, karena bolanya menggelinding tanpa selip, berarti ada sebagian energi kinetik yang menjadi energi kinetik rotasi. Ya kan? Halo? Iya. Oke, kita tinjau kecepatannya V gitu ya. Ini ada gaya normal, ada mg. Masih ordinary ya. Seperti itu. Oke, berarti gaya sentripetalnya sama dengan mv kuadrat dibagi R. Berarti mg cos theta dikurangi N sama dengan mv kuadrat R gitu ya. Berarti N-nya sama dengan mg cos theta minus mv kuadrat dibagi R. Oke, N ini harus lebih besar atau sama dengan 0 agar bolanya menempel. Tapi kan kita ingin bolanya lepas ya. Kalau bolanya lepas berarti N-nya harus lebih kecil atau minimal sama dengan 0 lah. Gitu. Oke, jadi V-nya harus lebih besar atau sama dengan GR cos theta pada saat di sini. Nah, kita gunakan konservasi energi. Sekarang energinya ada 2. Energi awalnya misalkan mg dikali R 1 minus cos theta. Energi akhirnya sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah beta mr kuadrat omega kuadrat. Padahal karena bendanya tidak selip, V-nya sama dengan omega R. Sehingga mgr 1 min cos theta sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah beta mv kuadrat. Berarti V-nya, V kuadratnya sama dengan G R per 1 plus beta dikalikan 1 minus cos theta dikali 2. Oke.
Nah, kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan bahwa ini harus lebih besar daripada GR cos theta. Seperti itu. Sehingga 2GR per 1 plus beta harus lebih besar daripada GR cos theta, gitu ya. 1 plus 2 per 1 plus beta. Oke, ini bisa disamakan penyebutnya. GR-nya hilang, berarti cos theta dikalikan 3 plus beta harus lebih kecil daripada 2. Gitu ya. Oke, berarti cos theta-nya harus lebih kecil daripada 2 per 3 plus beta. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat tetanya agar di mana dia lepas, berarti lepas saat tetanya lebih besar atau sama dengan cos min 1 dikali 2 per 3 plus beta. Kenapa dibalik? Kenapa dibalik? Inverse. Kenapa? Cos itu kan makin besar makin turun nilainya. Oke ya. Seperti itu. Oke. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah pukul 1. Nanti sampai jam 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Ada ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tadi Google Form usaha energi udah yang ngerjain. Belum, Mas? Google Form usaha energi itu aku gabung sama momentum ya. Gitu. Jadi biar pilihan soalnya jadi banyak, aku gabung aja. Dan kalian kan ngerjainnya jadi lebih dikit. Tapi tetap ada yang usaha energi aja, tetap ada yang momentum. Kayak gitu. Tadi kita lihat. Udah, Mas? 1. Mudah ya? Udahlah. Oke, kita lanjutkan nanti ya. Selamat siang. Selamat beribadah. Baik, Kak. Aku izin live ya. Terima kasih.